Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai muatan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita belajar untuk keberkahan kita semua, supaya ilmu yang kita serap, ilmu yang kita dapat, ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita sendiri dan bisa nanti kalian sampaikan kepada orang lain. Artinya ilmu kalian bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita mampu mengenali faktor keragaman masyarakat di Indonesia. Yang kedua, mampu mengenali keragaman suku bangsa dengan kondisi wilayah. Dan yang ketiga adalah mengenal keragaman bahasa daerah. Oke. Yang pertama, ya, kalian bisa mampu mengenali faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Bisa kalian buka di halaman 21 ya. Oke. Ya. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, agama, dan budaya. Keragaman tersebut menjadi keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik harus mengetahui dan paham akan faktor penyebab keragaman di Indonesia. Nah, apa saja sih faktornya? Faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Keragaman masyarakat di Indonesia itu bisa jadi menjadi potensi kekayaan bangsa Indonesia. Ya, karena tadi ya Nak ya, keragaman mengenai suku, agama, budaya gitu ya. Itu menjadi faktor utama potensi kekayaan bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, keragaman tersebut disebabkan oleh kondisi geografis. Masih di halaman 21 ya. Nah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut. Nah, kita tahu bahwa bumi atau Indonesia itu 2/3 wilayahnya adalah lautan. Ya, Nak ya. Nah, kondisi tersebut menjadi sumber keanekaragaman suku budaya di Indonesia. Seperti apa? Perbedaan mata pencarian penduduknya. Karena 2/3 dari Indonesia ini adalah lautan, ya, maka Indonesia disebut negara maritim, begitu ya. Nah, yang kedua, pengaruh kebudayaan asing, gitu. Selain budaya Indonesia atau penduduk pribumi, nah, karena Indonesia ini adalah Indonesia yang kaya, kekayaannya sehingga tidak penduduk pribumi saja yang menikmatinya, tetapi banyak penduduk asing yang masuk ke Indonesia. Nah, ini menjadi potensi keragaman tersebut. Nah, antara penduduk pribumi dengan penduduk asing ini memiliki corak budaya dan agama yang berbeda. Pasti ya, di Indonesia pun penduduk pribumi pun budaya dan agamanya juga berbeda. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur budaya dan agama. Yang ketiga adalah iklim dan bentang alam. Kita tahu bahwa iklim di Indonesia ini mempunyai 2 musim. Ya.
iklim. Iklim itu perbedaan musim, ya nak ya. Di Indonesia ada dua, musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan di Amerika ada 4 musim, ya nak ya. Nah, selain perbedaan musim tersebut juga ada perbedaan bentang alam. Contohnya antara keadaan atau kenampakan alam dan kenampakan buatan gitu ya. Nah, sebagian masyarakat juga sama tadi ya. Kita tahu bahwa Indonesia adalah 2/3-nya adalah lautan. Jadi, sebagian masyarakat di Indonesia ini mengandalkan laut sebagai sumber mata pencaharian dan sebagian yang lainnya masyarakat juga mengandalkan pertanian dan perkebunan. Begitu ya di kenampakan di bentang alam di daratan. Ya. Yang kedua, mengenali hubungan suku bangsa dengan kondisi wilayah. Nah, mengenali hubungan suku bangsa dengan kondisi wilayah. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda tentunya ya. Bahkan di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Mungkin lebih ya. Lebih. Nanti akan kita bahas mengenai bahasa. Ya. Suatu kebudayaan yang mampu memberi makna bagi kehidupan berbangsa dan kepribadian, hal ini termasuk identitas nasional. Persatuan dan kesatuan bangsa yang terwujud dari sejumlah suku bangsa merupakan kebudayaan yang beraneka ragam. Nah, ini bisa berhubungan dengan atau keterkaitannya dengan kondisi wilayah. Nah, hal ini perlu diperkokoh dengan kebudayaan nasional. Nah, cara menghadapi perbedaan keragaman adalah sikap kita bagaimana sih? Yang pertama, kita harus mempunyai sikap toleransi. Ya, toleransi artinya satu sama lain kita harus saling menghargai. Yang kedua, tenggang rasa, tepos liro kalau kata orang Jawa. Ya, saling menghormati satu sama lain walaupun terjadi perbedaan. Yang ketiga, menghargai perbedaan itu wajib gitu ya. Jika kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai diri sendiri juga, begitu ya nak ya. Oke. Yang ketiga, mengenal keragaman bahasa daerah. Nah, mengenal keragaman bahasa daerah. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia adalah kekayaan ragam bahasa daerah. Bu Meta dari Jawa. Kadang secara tidak sadar karena bahasa ibu adalah bahasa daerah, maka perlu diajarkan ya kepada bunda-bunda yang di rumah bahwa jangan sampai kita menghilangkan bahasa ibu, karena bahasa ibu itu adalah penting gitu ya. Untuk apa? Untuk kita mengetahui bahasa daerah yang kita miliki, begitu ya. Contohnya banyak sekali ketika dulu ibu KKN itu banyak ketika ibu di pelosok ya, daerah ya, banyak sekali nenek-nenek atau ibu-ibu yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik begitu ya. Bahkan apa yang kita omongkan itu tidak tahu. Sedangkan kita tahu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Tetapi banyak sekali yang tidak paham, tidak tahu bahasa Indonesia. Karena apa? Bahasa daerah masih dijunjung tinggi. Begitu ya. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah bahasa yang etnik. Justru Indonesia ini merupakan etnik terbesar kedua di dunia.
gitu ya. Indonesia memiliki 707 bahasa daerah. Wow, banyak sekali ya. Bu Meta itu hanya bisa bahasa Jawa. Bahasa Sunda pun hanya sedikit-sedikit, dan itu mungkin kalau orang ya nggak banyak. Padahal di Sunda sudah, di tanah Sunda sudah lama ya, sudah belasan tahun gitu. Tapi Bu Meta sendiri tidak banyak mengerti bahasa Sunda. Karena apa? Di rumah suami juga berbahasa Indonesia, ya, ibu mertua juga berbahasa Indonesia. Jadi ke anak-anak pun juga uh, mengajarkan bahasa Jawa, tapi sedikit-sedikit, tidak banyak, begitu ya. Nah, uh, di halaman 26 kalian bisa lihat ya, di situ ada istilah kepunahan bahasa. Punah itu berarti sedikit yang menggunakannya. Jadi kepunahan bahasa adalah sebuah bahasa yang dianggap mati atau sedikit minoritas orang yang mengucapkan atau digunakan pada percakapan sehari-hari. Jadi sedikit sekali ya. Nah, menurut National Geographic Indonesia, ada 4 sebab kepunahan bahasa daerah. Yang pertama adalah inferior secara sosial, artinya bahwa para penuturnya atau yang mengucapkan kita, ya, kita berpikir tentang kita sendiri. Artinya apa? Ya, pakai bahasa Indonesia aja deh, biar nggak ribet, begitu ya. Yang kedua adalah keterikatan masa lalu. Yang ketiga, sisi tradisional. Dan yang keempat adalah kehidupan yang stagnan. Stagnan itu ya tetap di situ aja, nggak mau berkembang, begitu ya. Selain itu, urbanisasi dan perkawinan antar etnik ini juga bisa menyebabkan kepunahan. Nah, bagaimana cara melestarikan bahasa daerah? Artinya ya kita harus belajar dengan bahasa daerah yang dimiliki oleh ayah dan ibu kita. Minta diajarin untuk berbahasa daerah, begitu ya. Untungnya di Madani ada bahasa Sunda, pelajaran bahasa Sunda, gitu ya. Jadi mungkin sedikit-sedikit kalian bisa mengerti, gitu ya. Bahasa daerah itu mungkin ada beberapa tingkatan. Kalau di bahasa Jawa ada bahasa Jawa alus, ada kromo inggil, kromo alus, dan bahasa Jawa yang kasar digunakan untuk antar teman saja, begitu ya. Mungkin sama dengan bahasa Sunda atau bahasa yang lain. Ada yang halus, ada yang untuk orang tua, ada yang untuk teman. Itu ada tingkatannya. Kalau bahasa Indonesia itu kan global, dengan siapapun ya bahasa Indonesianya seperti itu, begitu ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab dengan melestarikan bahasa? Ya kita. Kita bertanggung jawab, kita yang harus melestarikan bahasa daerah tersebut, begitu ya. Nah, caranya yaitu kita harus mendukung perkembangan pluralistik atau dan linguistik, artinya kebahasaan dalam masyarakat yang beragam budaya, begitu ya. Nah, untuk mendorong pelestarian bahasa daerah, nah, PBB pada bulan November 1999 mencanangkan Hari Bahasa Daerah Internasional ya, yang diperingati setiap tanggal 21 Februari sejak tahun 2000. Oke, nah selanjutnya, keberadaan bahasa daerah ini betul terancam punah ya, karena kehidupan setiap orang itu silih berganti. Ada yang meninggal, ada yang lahir, begitu ya, Nak ya. Nah,
keberadaan bahasa ini memerlukan upaya pelestarian. Nah, untuk lebih memahami bahasa daerah yang ada di Indonesia, bisa dilihat tabelnya di halaman 29 dan 30. Wah, ini banyak sekali ya, Nak ya. Banyak sekali bahasa daerah yang dimiliki di Indonesia. Nah, ada Bali, Bali aja ada 2 bahasa daerah. Jawa, Jawa Tengah juga banyak sekali tingkatannya yang tadi Ibu jelaskan ya. Ambon banyak sekali bahasanya. Nah, Sumatera ada Aceh, ada Mandailing, ada bahasa Melayu, itu banyak sekali ya di Sumatera. Nah, dan unsur kemasyarakatan dari segi penggunaan bahasa, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat itu memiliki kurang lebih ada 250 kelompok bahasa dari setiap suku. Kalian bisa baca di halaman 30 ya, ada kurang lebih 10 bahasa yang mereka miliki. Begitu ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Muatan IPS di subtema 1 sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat ya Nak ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.